Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukan Tuhan Yesus dulu yuk. Ayo jongkok adik-adik. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati anak-anak yang di rumah Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu turun untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, selidiki aku. Dari awal lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk negara kami. Kiranya Kau berkati negara Indonesia kami ini, pemerintahannya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati juga kami, generasi penerus bangsa ini, agar kami dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Kau berkati juga ya Tuhan, supaya pandemi virus COVID-19 segera selesai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekarang yuk kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Puji Tuhan. Kita angkat pujian, hari ini ku rasa bahagia. Yang semangat ya adik-adik. Tepuk tangannya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastinya kau akan berbuah. Pastinya. Kau akan berbuah. Haleluya. Silahkan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi. Kita angkat pujian, Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah Kami sudah memuji memuji dan menyembah-Mu. Sebentar Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam semua adik-adik di rumah. Bertemu lagi sama Kakak Theo pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sudah bersuka cita kan tadi bersama kakak-kakak memuji Tuhan, menyembah. Sekarang kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita semuanya mau siapkan hati kita. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Dalam hidup kami Engkau adalah segalanya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Kita mau siapkan hati, ambil Alkitabnya, tandai di Keluaran 19. Ada di Keluaran 19, 20 dan 32. Firman-Nya tentang pertemuan di Gunung Sinai, ya. Yang menceritakan tentang apakah? Tentang takut akan Tuhan akan membuat kita hormat pada kemuliaan-Nya. Ya adik-adik, kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Semua duduk manis ya, tidak ada yang main-main lagi. Pada bulan ketiga, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan naiklah Musa ke hadapan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap adik-adik. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling. Sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, Gunung Sinai ya adik-adik, pastilah ia dihukum mati adik-adik. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup adik-adik. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu. Bangsa apa? Bangsa Israel. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya adik-adik. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung Sinai, ditutupi seluruhnya dengan asap adik-adik.
karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur karena ada Tuhan di dalamnya. Dan seluruh gunung itu gemetar. Gemetar sangat, gemetar bener gitu. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh adik-adik. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, bangsa Israel maksudnya, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini. Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Musa. Pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula, suruh turun, suruh naik lagi adik-adik. Engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan. Supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lalu ada di Keluaran 20 adik-adik ayat 18 sampai 21 mengatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Supaya orang-orang itu takut sama Tuhan adik-adik. Agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada adik-adik. Di sana di puncak gunung Tuhan menulis 10 perintah yang harus diikuti seluruh Israel. Dia juga mengajar Musa dalam bahasa peraturan, dalam banyak peraturan dan hal-hal lain yang akan membantunya memimpin orang Israel. Jika mereka mematuhi peraturan itu, berkat dan perlindungan Tuhan akan menyertai mereka adik-adik. Jika mereka melanggarnya nih, kalau mereka melanggarnya adik-adik, hukuman Tuhan akan menimpa mereka. Di Keluaran 31 ayat 18
berkata seperti ini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Musa menghabiskan waktu yang lama dengan Tuhan adik-adik. Dan orang Israel mulai bertanya-tanya, apakah Musa akan kembali? Dengan kurangnya kesabaran orang-orang ini menuntut Tuhan palsu yang bisa mereka sembah. Hati mereka yang jahat melupakan pemeliharaan Tuhan adik-adik. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-lakimu, dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan adik-adik. Kemudian berkata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Padahal adik-adik tahu yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah sendiri. Ketika Tuhan melihat ini, dia menyuruh Musa turun gunung dan berbicara dengan orang-orang. Ketika Musa turun gunung, dia mendengar perayaan dan segera melihat patung anak lembu emas di sana. Orang Israel menari dan berteriak di hadapan Tuhan palsu itu. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Umat Tuhan sendiri yang dia selamatkan dengan kuat hanya 2 bulan yang lalu berpaling darinya dan menyembah berhala palsu adik-adik. Musa sangat marah sehingga ia melemparkan 2 loh batu ke tanah, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak berterima kasih? Bagaimana mereka bisa begitu melupakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir? Musa pergi dan berdirilah di antara orang-orang itu dan berseru, "Barang siapa di pihak Tuhan, berdirilah denganku." Semua anak Lewi datang dan berdiri di dekat Musa adik-adik. Kemudian Musa memberi mereka instruksi untuk mengambil pedang mereka dan membunuh orang-orang lainnya. Penyembahan berhala mereka yang mengerikan telah mendatangkan dosa besar atas orang-orang adik-adik. Hari itu 3.000 orang Israel mati
karena hati mereka yang jahat adik-adik dan dosa yang mengerikan. Segera Tuhan mengirimkan tulah yang mengerikan kepada mereka yang tersisa. Meskipun Tuhan harus menghukum ketidaktaatan mereka, Dia tetap memimpin mereka di jalan menuju tanah perjanjian. Pengampunan dan belas kasihannya masih menjunjung tinggi orang Israel yang tersisa, adik-adik. Puji Tuhan. Ceritanya barusan tentang Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan telah membuat 10 perintah Tuhan yang ditulis dengan tangannya sendiri di dalam loh batu. Tapi waktu menunggu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, orang Israel telah membuat lembu tuangan sebagai Tuhan palsu mereka dan mereka menyembahnya. Hati Tuhan sangat marah dan mereka dihukum. Adik-adik, kita harus selalu percaya, sabar, taat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya di dalam setiap kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. Maka pakai telinga kita untuk mendengar Tuhan supaya kita mendapatkan anugerah dan kemuliaannya Tuhan. Jangan sampai dihukum seperti orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka tidak sabar menunggu sampai Musa turun setelah bertemu dengan Tuhan dari Gunung Sinai. Adik-adik, belajar ya untuk sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Jangan sampai gugur imanmu di tengah jalan. Tapi kau harus berdoa dan minta sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kepercayaanku sama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang mau kuat iman dan kepercayaannya sama Tuhan adik-adik? Oke? Harus sungguh-sungguh percaya sama janji Tuhan. Kalau Tuhan akan membawa kita sampai ke tanah perjanjiannya. Apa tanah perjanjiannya saat ini? Adalah sorga yang kekal. Yuk semua yang mau taat, setia, sabar sama Tuhan, ikut perintah Tuhan, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, untuk kami sabar, dengar-dengaran, turut sama perintah Tuhan. Jangan sampai kami menduakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu punya iman dan kepercayaan hanya kepada Tuhan sampai akhir nanti Tuhan. Biar kuatkan, teguhkan iman kami semua Tuhan. Supaya kami setia selalu sama Tuhan. Seperti Tuhan setia selalu sama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik angkat kedua belah tangannya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apapun yang kau perbuat Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.